Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita ketemu lagi dengan materi ekonomi bersama saya. Kita melanjutkan kembali materi tentang pendapatan nasional. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian pendapatan nasional, kemudian yang keduanya mengenai konsep dari pendapatan nasional. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat pendapatan nasional dan juga bagaimana cara menghitung besarnya pendapatan nasional atau metode pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Kita mulai dengan poin atau materi yang pertama, yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Ini poin yang ke C karena kemarin A dengan B. Sekarang yang C, manfaat pendapatan nasional. Ketika suatu negara menghitung besarnya pendapatan nasional, ada tujuan-tujuan yang ingin diketahui, dan secara tidak langsung nanti negara pun bisa mengetahui apa saja perkembangan dari negara tersebut dilihat dari pendapatannya. Kita lihat nih, yang pertama, manfaat dari pendapatan nasional. Dengan menghitung pendapatan nasional, maka suatu negara bisa mengetahui perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Ini yang pertama, mengetahui perkembangan, ya. Tahun 2018 pendapatan nasionalnya berapa? Kemudian 2018 berapa? Apakah naik, apakah meningkat? Itu bisa dinilai, ya, dari perhitungan pendapatan nasional. Kalau misalnya turun, nanti dikoreksi apanya yang kurang, apanya yang salah. Kalau misalnya naik, berarti itu akan ditingkatkan. Yang kedua, selain mengetahui perkembangan, dengan menghitung pendapatan nasional, suatu negara juga bisa mengetahui struktur perekonomiannya. Struktur perekonomian itu ada dua, ada agraris, ada yang industri. Kalau misalnya dari pendapatan nasional yang dihasilkan dalam 1 tahun, ternyata di situ lebih banyak masukan dari sektor agraris. Apa saja sektor agraris? Bisa dari pertanian, bisa dari peternakan, perkebunan, ya. Kalau sebagian besarnya nilainya didapat dari sektor-sektor yang tadi, maka negara tersebut dikategorikan sebagai negara agraris. Sedangkan kalau misalnya dari pendapatan nasionalnya lebih banyak masukan dari industri, maka negara tersebut dikategorikan sebagai struktur perekonomiannya adalah negara industri. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat dari pendapatan nasional, yaitu ingin mengetahui perkembangan perkembangan dari tingkat kemakmuran, ya, kemakmuran suatu negara. Kalau misalnya pendapatannya meningkat, biasanya diidentikan dengan kemakmurannya juga meningkat, ya, walaupun tidak selalu seperti itu, tapi biasanya diidentikannya seperti itu. Kemudian yang keempat,
Dengan mengetahui pendapatan nasional juga, ini sangat membantu bagi pemerintah, yaitu untuk membuat kebijakan. Ya, kebijakan apa saja yang baik, ya, khususnya di bidang ekonomi. Ya, jadi dilihat dari pendapatan nasional dari tahun ke tahun, sektor apa yang bagus, sektor apa yang bisa meningkatkan pendapatan nasional, itu yang akan didukung dan ini akan dibuat kebijakannya oleh pemerintah. Dan kalau misalnya ada satu bidang yang kurang memadai, yang kurang memuaskan, maka nanti pemerintah juga akan mendukung gimana caranya supaya bidang tersebut bisa meningkat dan bisa menambah pendapatan nasional di tahun berikutnya. Itu manfaat pendapatan nasional. Sampai situ ada yang ditanyakan nanti ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu mengenai bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Atau di sini disebutnya metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode atau 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama disebut pendekatan produksi. Pendekatan produksi. Apa itu pendekatan produksi? Pendekatan produksi adalah menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh produk, ya, seluruh produk yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Menjumlahkan seluruh produk yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Jadi Indonesia menghasilkan barang apa saja, nanti itu akan dihitung ya dalam waktu 1 tahun berapa nilainya. Tapi yang harus jadi catatan, seluruh produk di sini yang ditambahkan hanya nilai tambahnya saja. Ya, nilai tambah. Nilai tambah itu apa? Nilai tambah itu adalah nilai dari produknya sendiri, ya, dikurangi nilai antara, ya, maka dapatlah nanti nilai tambah. Kenapa harus nilai tambahnya? Karena kalau misalnya hanya menjumlahkan produknya saja, di sini nanti cenderung akan mengakibatkan double accounting. Double accounting itu adalah penghitungan ganda. Jadi produk yang sudah dihasilkan kemudian dihitung dan nanti di barang yang lain itu dihitung kembali. Ya, contohnya apa? Misal gini, ketika kita sudah menghitung produksi telur ya di Indonesia berapa nilainya, nanti kemudian kita menghitung lagi kue yang di dalamnya ada bahannya telur ya. Nanti di situ di kue sudah dihitung, di telurnya juga sudah dihitung, maka seolah-olah nilainya tinggi. Padahal di situ sudah terjadi penghitungan ganda. Telurnya sudah dihitung di produknya, di kue juga dihitung lagi. Nah, untuk menghindari tersebut, maka yang dijumlahkannya hanya nilai tambahnya saja. Sehingga pendapatan nasional menurut pendekatan produksi menggunakan Y itu lambang dari pendapatan nasional. Menjumlahkannya hanya di sini ditulisnya NTB, nilai tambah barang ke-1, misalnya tadi telur. Ditambah nilai tambah barang 2 apa? Gula.
Kemudian nilai tambah barang 3 nih, misalnya apalagi ya, mentega ya, ditambah nanti berapa produk yang dihasilkan di negara tersebut. Produk itu barang ya, bisa berupa barang, bisa berupa jasa, ditambah nilai tambah barang N. N di sini berarti tidak tertinggal, karena suatu negara nggak mungkin produksinya cuma 3 atau 4 ya, pasti banyak. Maka pendapatan nasionalnya bisa dicari dengan pendekatan produksi, yaitu dengan rumus NTB 1 ditambah NTB 2 ditambah NTB 3 ditambah NTBN. Ya, itu bisa dipahami? Oke, ini pendekatan yang pertama atau metode yang pertama. Yang kedua, metode yang kedua yaitu menggunakan pendekatan atau metode pendapatan. Pendekatan pendapatan. Ya. Dengan pendekatan ini yang dijumlahkannya adalah ketika menghitung pendapatan nasional ya, menjumlahkan seluruh pendapatan. Karena di sini pendapatan, pendekatannya atau penerimaan, maka yang dijumlahkannya pun seluruh pendapatan. Dari siapa? Dari para pemilik faktor produksi. Jadi mereka yang memiliki sumber-sumber ekonomi berupa faktor-faktor produksi, memiliki penghasilan. Nah, di situ akan dijumlahkan, maka masuknya ke pendekatan pendapatan. Ya, apa itu faktor produksi? Ada yang masih ingat? Faktor produksi adalah seluruh bahan-bahan yang masuk dalam kegiatan produksi. Yang pertama, sumber daya alam. Biasanya di sini disebutkannya tanah. Kemudian tenaga kerja, terus modal. Yang keempatnya skill atau kewirausahaan. Nih, ada 4 faktor produksi. Ketika seseorang ada di posisi pemilik faktor produksi, maka dia akan mendapatkan pendapatan. Sumber daya alam atau tanah dalam ekonomi itu dibayarnya pakai rent, sewa. Ya, istilah dalam ekonomi ketika membayar sumber daya alam atau tanah itu adalah rent, sewa. Kemudian tenaga kerja dibayarnya pakai wage, upah atau gaji. Modal pakai bunga, interest bunga. Ya, skill kewirausahaan dibayarnya pakai profit atau laba, keuntungan. Nah, karena di sini adalah sumber pendapatannya, maka untuk pendekatan pendapatan atau penerimaan Y atau pendapatan nasional adalah menjumlahkan semuanya. Ya, ambil aja huruf depannya R W I P. Rent, wage, interest, profit. Sewa, upah, bunga dengan laba. Ini dijumlahkan semuanya, maka dapatlah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Paham? Lanjut. Berikutnya pakai pendekatan pengeluaran.
Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Ya. Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara sama dengan tadi, menjumlahkan seluruh pengeluaran dari para pelaku ekonomi. Nah, sekarang ada lagi pelaku ekonomi, ya. Pengeluaran yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan dari pelaku ekonomi itu akan masuk dan dihitung di dalam pendekatan pengeluaran. Pelaku ekonomi siapa saja? Ekonomi. Masih ingat, ada yang disebut dengan rumah tangga konsumen. Ada lagi rumah tangga perusahaan atau produsen. Kemudian ada lagi rumah tangga pemerintah. Ya, satu lagi rumah tangga dari masyarakat luar negeri. Ini para pelakunya nih, ada 4, ya, 4 sektor nih, semuanya keluar semua. Kegiatan yang dilakukan oleh konsumen, nama pengeluarannya adalah konsumsi. Pakai lambangnya C biasanya, C besar. Kemudian rumah tangga perusahaan, pengeluarannya investasi, I besar. Kalau tadi interest, I kecil, sekarang I besar, investasi. Pemerintah, ada yang disebut dengan belanja pemerintah. Ya, istilah lainnya adalah government expenditure, G lambangnya, ya, government expenditure. Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah. Sedangkan yang berhubungan dengan masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekspor dan impor. Ekspornya pakai lambang X, impornya pakai lambang M kecil. Sehingga Y pendapatan nasional adalah nih C plus I plus G plus X min M, ya, C plus I plus G plus X min M. Biasanya saya suka bikin singkatan sendiri kalau misalnya untuk rumus-rumus yang agak panjang seperti ini. Pendapatan nasional pakai pendekatan pengeluaran, C plus I plus G plus X min M. Cinta itu gombal ekstrim menyakitkan, ya, biasanya gampang. C-nya cinta, C. I itu, G-nya gombal. Kemudian X, ya, ekstrim, M-nya menyakitkan. Yang tadi apa? RWIP, raut wajah, karena nama saya Ina, raut wajah Ina penuh pesona. Ya, gampang kan? Oke, kita lanjutkan. Contoh soal satu aja ya, contohnya. Ya, dari pendekatan 1, pendekatan 2, pendekatan 3, kita buat satu contoh saja. Oke, contoh soal. Ya, misalnya ada data dalam perekonomian suatu negara. Ya, di situ diketahui pengeluaran investasi misalnya besarnya 3.000. Ya. Kemudian ada lagi laba pengusaha. Ya, laba pengusahanya misalnya 300. Terus
Pendapatan bunga. Pendapatan bunganya misalnya 500. Terus apa lagi ya? Pendapatan bunga, terus pengeluaran konsumsi. Misalnya 3.000 lagi. Konsumsi dan sewa tanah. Kemudian upah tenaga kerja. Ininya 2.000. Upah tenaga kerjanya misalnya 1.500. Ya, ini contohnya, diketahuinya ini. Kemudian yang ditanyakannya adalah berapakah besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Jawab. Y. Tadi pendekatan pendapatan itu adalah RWIP. Raut wajah Ina penuh pesona. Ya. R-nya sewa 2.000. Upah 1.500. I-nya mana investasi? Nih. Ya, investasinya 3.000. Profit, laba. Labanya 300. Tinggal dijumlahkan. 2.000 ditambah 1.500, 3.500, 6.500, 6.800. 35, 65, 68. Ini besarnya pendapatan nasional. Ya, itu untuk contohnya. Bisa dipahami? Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa. Assalamualaikum.